Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli, masih dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Masih juga dalam edisi bersama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin yang sudah ada di sebelah saya. Tadi kita sudah ke makam pendiri Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam. Pendiri Sultan Palembang. Ke makam Sultan Mahmud Mansur Jayo Ing Lago, anak dari Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam, sebagai Sultan Palembang yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari namanya Sultan, yang pertama itu ada Sultan Susuhunan. Ya. Sultan Susuhunan Abdurrahman. Nah, sekarang Sultan Muhammad Mansur, kenapa tidak menggunakan Susuhunan? Begini, kalau dia Sultan, dia menobatkan putranya pada waktu dia masih hidup, maka bertambahlah gelarnya menjadi Susuhunan. Akan tetapi kalau dia pada waktu dia memerintah, dia sudah menunjuk putra mahkotanya Pangeran Ratu, tapi belum untuk Pangeran Ratu untuk menjadi pengganti dirinya. Tapi setelah beliau wafat, baru dinobatkan putra mahkota atau Pangeran Ratu itu menjadi pengganti dirinya menjadi Sultan. Jadi bedanya Sultan Susuhunan itu pada waktu beliau memerintah, dia sudah menobatkan putra mahkota atau Pangeran Ratu menjadi Sultan, dan dia menjadi advisor, pengawas daripada anaknya yang menjadi Sultan tersebut. Jadi Susuhunan itu yang dimuliakan, yang diutamakan. Nah, kita sambil jalan. Ya. Jadi kalau bisa saya ada empat. Jadi ada empat Sultan Susuhunan. Jadi Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam, Sultan Susuhunan Ahmad Najabudin Adik Sulmo, Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin Raden Hasan, kemudian Sultan Susuhunan Husin Diaudin. Jadi ada empat. Ada empat dari 10 sultan yang memerintah di Sultanan Palembang Darussalam. Baik, pemirsa Cukup Pedes, kita coba langsung masuk ke dalam makam Sultan ini. Silakan, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sultan, mungkin apa bisa diceritain? Ya, jadi buka apa deh? Boleh, silakan. Jadi Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago ini adalah Sultan Palembang Darussalam yang kedua, yaitu anak dari Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam. Beliau adalah putra kedua, dan kenapa disebut Jayo Ing Lago? Kalau kakaknya dari Sultan Muhammad Mansur adalah Pangeran Adipati, tapi lebih sedang dia menjadi ulama. Jadi pada waktu di Jambi ada memerlukan bantuan dari Palembang, itu usia Sultan Muhammad Mansur masih belasan tahun. Jadi begitu ini, maka Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago, Raden Arya, dia berikan, izinkan aku ayahanda untuk berangkat ke Jambi, membantu Raja Batu. Meski usianya masih belasan tahun, dia berani. Makanya beliau sesampai di Jambi berperang dengan Ki Demang Kecek, dan dijadikan Allah tombaknya mengenai daripada jempol kaki Ki Demang Kecek, sehingga wafatlah Ki Demang Kecek tersebut. Dan kenapa dia disebut Jayo Ing Lago? Karena di setiap peperangan beliau ini Allah berikan kemenangan terus. Makanya Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago. Nama ininya ada, sebelumnya ada Raden Arya. Dia ke Johor, dia bertempur ke Johor, dia Jambi, dan di zaman ini beliau merupakan salah satu yang Allah berikan karomah keilmuan, kedijayaan untuk berperang. Artinya sebagai Sultan Palembang Darussalam yang kedua. Mungkin dari pertimbangan Sultan Abdurrahman itu lebih tahta sultanan lebih baik ke Sultan Mansur. Ini anak pertama tadi. Pada waktu itu, pada waktu masih ada yang titah daripada Sultan Abdurrahman, masih ada yang diam, maka Sultan Muhammad Mansur Raden Arya kemudian menjawab, biarkan aku ayahanda yang akan berangkat ke sana. Berangkatlah engkau Mansur. Kalau ada kucing pun kusuruh berangkat.
artinya dengan gagah berani beliau berangkat walaupun usia masih belasan tahun. Iya. Tapi kalau dilihat dari masa berkuasanya ini kan 1706 sampai 1714. Artinya hanya 8 tahun. Ya, pada waktu beliau memerintah, beliau sudah menobatkan putranya Raden Abu Bakar Ratu Purboyo untuk menjadi pengganti dirinya. Raden Purbaya. Ya, Pangeran Ratu Purboyo, Raden Abu Bakar. Raden Abu Bakar gelarnya Pangeran Ratu Purboyo. Tapi pada waktu akan dilantik menjadi sultan, fajar harinya Raden Abu Bakar Ratu Purboyo ini dizolimi, diberi racun hingga beliau wafat, dan makamnya ada di sana. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Ini kan, ya, jadi kita ini Sultan Palembang Darussalam kedua. Bagaimana nanti generasi muda dan siapapun, generasi muda, apapun tua muda lah pokoknya, bisa mengenal tentang sejarah tentang Kesultanan Palembang Darussalam ini. Mungkin yang tua-tua juga masih banyak yang belum tahu bagaimana Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam terbentuk, dan siapa raja-raja dan siapa sultan-sultan Palembang Darussalam. Selama 8 tahun menjadi sultan, mungkin apa yang menjadi karya besar dari Sultan Muhammad Mansur? Dia menaklukkan beberapa daerah sehingga untuk Jambi, wilayah perluasan daripada Kesultanan Palembang Darussalam ini sampai ke wilayah Tembesi. Tembesi daripada Jambi. Jadi melebar daripada alur daripada wilayah teritorial daripada Kesultanan Palembang Darussalam ini. Dan dia bersama waktu itu dikawal juga oleh Daeng Mangika. Itu. Salah satu yang kerabat dari Kesultanan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, itu yang ke Palembang. Dan beliau memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Artinya Sultan Muhammad Mansur ini Jayo ing Lago, jadi menang terus di dalam peperangan. Iya, lebih panglimanya perang. Iya. Senapati hingga Laga. Iya. Nah, tapi kalau aku lihat Sultan, di antara makam Sultan ini kenapa kok ada 2 makam nih sampingan? Ini adalah kita lihat, yang tadi kan 2 makam ya, diapit oleh 2 makam. Iya, biasanya di dalam strata, nanti kita lihat di Kaut Grup nanti ada beda lagi. Tapi biasanya adalah makam dari istri permasyuri dan imam gurunya. Iya, itu jadi yang 3 ini. Itu. Cuma kalau kita lihat sini nggak ada anak. Ya, biasanya di samping kiri ada, di samping kanan ada, dan itu tercatat di dalam itu ada dia permasyuri daripada Sultan Muhammad Mansur Jaeng Lago ini adalah Raden Ayub Pamekasan yang menurunkan daripada Raden Abu Bakar Ratu Purboyo sama anaknya Den Ayu Penangkup. Pada waktu mau dinobatkan Raden Abu Bakar Ratu Purboyo ini wafat dizolimi karena adiknya ini perempuan tidak bisa naik untuk menaiki tahta kesultanan. Begitu Pak Ratu Purboyo ini wafat, sedihlah Sultan Muhammad Mansur Jaeng Lago, sehingga dia berwasiat, sepeninggalku yang kuwasiatkan untuk menjadi pengganti diriku adalah adikku Raden Uju. Raden Uju. Nah, jadi Raden Uju Sultan Agung Komarudin bin Sultan Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidil Imam. Ini kan. Tapi nantinya sudah ada wasiat. Tapi nantinya kembali lagi kepada anaknya dari istrinya dari Priya Jambi, Nyi Mas Senguk, yaitu Sultan Mahmud Jaya Wikramo, sama yang satunya Sultan Anom Alimuddin, yang dimana kita ketahui di dalam sejarah Sultan Anom Alimuddin tidak memerintah, kembali kepada Sultan Mahmud Jaya Wikramo bin Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago. Oke Sultan, tadi kita ke makam Pangeran Ratu Purboyo. Boleh Sultan, ya, kita ayo, ya. Baik. Ikut terus. Assalamualaikum. Raden Abu Bakar Pangeran Ratu Purboyo yang dizolimi, tewas diracun fajar hari menjelang penobatan dia menjadi sultan, menjadi penggantinya Sultan Muhammad Mansur Jaeng Lago. Beliau di dalam sejarah terkenal dengan bahwa beliau adalah jago ahli pencak silat. Dan ini tercatat di manuskrip. Nah, kekecewaan tadi setelah saya ceritakan, sehingga Sultan Muhammad Mansur Jaeng Lago mewasiatkan, sepeninggalku akibat wafatnya ini beliau sedih. Yang aku wasiatkan kepada penggantiku adalah Raden Uju Sultan Agung Komarudin bin Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidil Imam. Walaupun nanti kembali kepada Sultan Mahmud Jaya Wikramo dari istrinya Nyi Mas Senguk dari Priya Jambi sama Anom Alimuddin yang Sultan tidak memerintah. Nah, ini
kembali lagi kepada nasabnya Sultan Muhammad Mansur Jainglangko. Baik Sultan, mungkin ini kan kompleks pemakaman ini kan berdekatan sekali dengan Musim 6. Ya, ini dahulu ada kantor lurah, rumah penduduk itu udah habis semua. Tapi luasan makam ini sebenarnya lebih luas. Jadi rumah-rumah penduduk itu dulunya merupakan adalah kawasan makam namanya makam Kebon Gede di sini. Baik, Pemirsa Cukup Pedas, karena kondisi sekarang sedang hujan, kita sampai dulu di sini, sampai ketemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.